Pernahkah Anda mengalami bangun tidur yang sakit-sakit semua, tangan kesemutan, kaki kesemutan, kepala gampang pusing, kemudian rasa sakit atau nyeri di dada, dan banyak lagi yang lainnya. Di sini saya akan membahas 8 tanda kita mempunyai kadar kolesterol tinggi. Ketika kadar kolesterol dalam darah tinggi, seseorang lebih beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti hipertensi, serangan jantung, stroke, dan diabetes. Hai sahabat sehat, selamat datang di Tips Sehat Mas Hisam. Dalam channel ini saya membahas tips hidup sehat, resep panjang umur, dan rahasia herbal untuk kesehatan. Yuk kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah impotensi. Tanpa disadari, tingginya kolesterol dalam darah dapat mengganggu hubungan suami istri. Bagaimana tidak, penumpukan plak dalam pembuluh darah atau penumpukan plak di pembuluh darah arteri dapat menghambat aliran darah, terutama yang mengarah ke alat vital. Kolesterol yang menumpuk menjadi sebab utama dari plak yang menutup aliran darah atau menyumbat aliran darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mudah mengantuk. Jadi, seringnya menguap di pekerjaan, di jalan, atau waktu ngobrol, eee, itu seringnya menguap itu terjadi akibat pasokan oksigen ke otak berkurang. Jadi frekuensi menguap sudah tidak wajar. Anda patut curiga karena bisa jadi hal itu disebabkan oleh menumpuknya kolesterol yang tinggi sehingga pasokan oksigen menuju otak tidak optimal. Dan ketika sedikit sekali oksigen yang masuk ke otak, maka otak akan memberikan respon, yaitu mengantuk atau kelelahan, dan hawanya ingin tidur terus. Nah, dan ini bahaya sekali untuk para pengendara atau driver mobil ya. Jadi ketika mengantuk, sering menguap, takutnya terjadi kecelakaan. Yang ketiga, sering begah. Jadi perut itu begah. Jadi ketika hati dipenuhi lemak berkadar tinggi, maka akan timbul keluhan berupa rasa tidak nyaman, begah dalam perut, bahkan mual. Keadaan seperti ini bisa meningkatkan resiko penyakit sirosis, bahkan kanker hati. Itu karena setiap makanan yang kita makan akan diproses melewati hati. Jika kita terus tidak mengontrol jumlah kolesterol dalam darah kita, maka dipastikan penyakit hati bisa menyerang kita. Jadi, perhatikan makan Anda supaya hati Anda tetap sehat. Yang keempat, gejala kolesterol tinggi ialah sakit kepala, sering sakit kepala, masih muda sakit kepala. Salah satu tanda atau gejala adanya kolesterol tinggi adalah sakit kepala. Sakit kepala di bagian belakang yang muncul bisa sangat mengganggu sekali, terutama ketika kita beraktivitas atau bekerja yang terasa berat, bahkan mengganggu sekali untuk beraktivitas. Nah, itu dikarenakan sumbatan yang terjadi akibat plak yang menumpuk di pembuluh darah. Jadi di pembuluh darah itu ada penumpukan plak-plak yang berasal dari kolesterol. Pembuluh darah, penumpukan plak pembuluh darah arteri di kepala, yaitu karena jantung memompa terlalu cepat atau jantung memompa darah ke otak, sedangkan pembuluh darahnya itu tersumbat, maka terjadi sakit kepala. Yang kelima adalah kram. Gejala kolesterol tinggi juga merupakan juga berupa kram ya. Jadi di beberapa bagian tubuh pada malam hari saat kita terbangun badan merasa capek-capek atau sakit semua. Jadi rasanya nggak fresh, hawanya itu nggak enak ya. Jadi bangun tidur rasanya itu pegel-pegel apa semua. Nah, itu terjadi karena kebanyakan kolesterol. Jadi rasa kram, pegal-pegal, sering pusing, dibangun tidur langsung pusing, itu terjadi karena banyak penumpukan kolesterol.
Nah, dan sebenarnya itu bisa diatasi dengan olahraga yang teratur. Yang keenam, nah ini yang keenam itu mudah lelah. Jadi kondisi mudah lelah sering dialami oleh orang yang mengalami kadar kolesterol tinggi. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan aliran darah dengan kadar oksigen yang cukup. Organ tubuh dipaksa untuk melakukan aktivitas atau melakukan metabolisme, tubuh melakukan metabolisme dengan keras. Sementara jantung dan pembuluh darah sedang bermasalah. Nah, jadi ketika jantung memompa darah, sedangkan pembuluh darahnya bermasalah. Oleh karena itu, tidak jarang tubuh yang mudah lelah dan tidak bersemangat sering dialami oleh orang-orang yang menderita kolesterol tinggi. Jadi gampang capek, mudah lelah, sering ngantuk, nah itu tandanya sudah kolesterolnya meningkat atau tinggi. Yang ketujuh, kaki dan tangan mudah kesemutan. Jadi sekarang, banyak ya, di teman-teman kita masih muda udah kesemutan, kram gitu. Gejala yang mungkin timbul akibat kolesterol tinggi, yakni kaki dan tangan yang mudah kesemutan. Bahkan terkadang kaki juga mengalami nyeri, ngilu, atau kondisi yang tidak nyaman ketika digunakan berjalan atau digerakkan. Nah, eee perlu diwaspadai itu seperti yang tadi saya sebutkan adalah penyumbatan ya, penyumbatan yang ada di pembuluh darah kaki. Sehingga, aliran darah ke kaki tidak lancar sehingga terjadi kesemutan. Dan begitu juga di tangan. Ya, ini ketika aliran darah di tangan tidak lancar, maka terjadi kesemutan. Yang terakhir adalah yang kedelapan, nyeri dada. Nyeri dada merupakan salah satu komplikasi dari kolesterol tinggi yang mengarah ke penyakit jantung. Ini terjadi karena kolesterol tinggi yang menyebabkan penumpukan zat atau lemak pada pembuluh darah arteri yang ada di jantung. Nah, jadi, penumpukan tersebut berpotensi menyebabkan rasa nyeri, ya, jadi mungkin peradangan akhirnya yang terjadi. Sehingga meningkatkan resiko pasien mengalami serangan jantung. Nah, jadi waspadai bagi teman-teman yang merasa nyeri di dada sebelah kiri terutama, itu pertama adalah kolesterol yang sangat tinggi yang perlu diwaspadai dan akan mengarah ke penyakit jantung jika tidak diatasi dengan cepat. Ada tips yang bisa Maizam sampaikan. Yang pertama adalah, eee, kita ketahui kolesterol terjadi karena konsumsi makanan yang tidak sehat atau berlemak. Jadi apa yang kita makan berpengaruh sekali terhadap kolesterol. Yang kedua, kebiasaan pola hidup yang kurang sehat. Kerja, berangkat pagi, pulang malam, stres berkepanjangan, dan kurang berolahraga. Jadi dua hal tersebut adalah hal yang memicu tingginya kolesterol. Jadi pola makan dan pola hidup. Yang pertama harus Anda lakukan adalah dengan mengubah pola hidup dan pola makan Anda. Yang pertama adalah pola hidup yang berantakan, mengganggu kesehatan. Karena waktu tidur yang kurang, waktu istirahat yang kurang, jam makan yang berantakan dan tidak teratur, menyebabkan metabolisme terganggu. Kebanyakan orang kerja siang seharian tidak makan, malamnya baru makan. Nah ini makan malam itu nggak bagus gitu loh, apalagi dengan tinggi karbohidrat. Nah inilah yang awal mula jadi berbagai penyakit, terutama yang menyebabkan kolesterol tinggi. Yang kedua, pola makan yang tidak terjaga, mulai dari waktu makan, jenis makanan yang dimakan, jenis makanan yang masuk adalah yang masuk sering diabaikan. Betapa tidak, terutama di lingkungan kita 90% produk PKL yang di lingkungan kita mengandung kolesterol tinggi. Contohnya gorengan, tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, ya kan, dan teman-temannya. Bakso, nasi goreng, mie goreng, martabak, dan semua itu banyak mengandung kolesterol. Nah, dan terlebih lagi semua itu berupa karbohidrat tinggi. Ya, jadi karbohidrat tinggi gula, yang lagi-lagi menjadi penyebab tingginya kolesterol dalam tubuh. Jadi sudah minyaknya mengandung kolesterol, terus karbohidrat tinggi gula juga bisa diubah jadi lemak yang akan meningkatkan kolesterol.
Yang terakhir pesan dari Maizam adalah setelah kita mengetahui bahwa mengetahui bahwa kita mempunyai kolesterol tinggi, maka konsumsilah obat penurun kolesterol dan pembersih pembuluh darah. Itu untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes ataupun impotensi. Tanyakan pada dokter Anda terkait alternatif obat apa untuk dikonsumsi dan untuk menurunkan kadar kolesterol tersebut. Periksakan diri Anda ke dokter, tanyakan obat apa yang dikonsumsi sehingga Anda tidak mengalami penyakit-penyakit yang vital ya, terutama jantung koroner. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Be smart, be healthy.